tahu. Termasuk mungkin prodinya apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Hai. Oke, nah teman-teman ada yang tahu kan nih kita dari mana? Dari mana? Dari BSI, betul banget. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Salsabila. Di sini ada teman-teman kakak nih yang paling ujung ada Kak Davina. Halo Kak Davina. Halo. Halo. Ini samping aku ada Kak Rere. Namanya siapa dulu dong? Halo Kak Rere. Halo. Nah samping aku ini ada Kak Prila. Halo Kak Prila. Halo. Yang paling ujung ada Kak Cipa. Oke. Tadi siapa aja coba sebutin yang ujung namanya siapa? Kak Davina, ini Rere, aku Kak Salsa, ini Kak Prila yang ujung Kak Cipa. Oke, sebelumnya kita dari jurusan ilmu komunikasi teman-teman. Nah di sini kakak-kakak dan kalian mau ajak main games. Pada mau main games nggak? Mau main games, pada suka ya main games. Habis main games juga kita nanti ada materi, ada sedikit materi yang mau kakak sampaikan buat kalian dan semoga itu bermanfaat. Oke. Amin. Oke, berarti kita udah kenal ya. Semuanya udah kenal. Boleh sama Bapak dilanjutin dulu, nanti kita bisa lanjut lagi ya. BSI panjangnya apa ya? Keren ya, sebenarnya Pak Cito udah tahu. Biar dicapai ya. Bukan ngetes juga. Kadang-kadang nama itu disingkat, tapi nama lengkapnya enggak. Yang pertama, alhamdulillah sudah kedatangan kakak-kakak yang luar biasa yang sudah berkenan hadir di tempat yang sederhana ini. Tentunya ini menjadi satu kebahagiaan. Kenapa bahagia? Umur. Karena dalam pertemuan, dalam silaturahim biasanya yang disampaikan, yang dibawakan, yang diutarakan adalah hal baik. Itu satu poin. Yang kedua, selain menambah ilmu atau selanjutnya adalah menambah apa tuh pertemanan. Benar nggak? Di sengaja ini saya ajak Aisyah nih ke depan sama tuh ada. Sebenarnya ada 3 yang sebentar lagi nanti ya. Besok tuh ya. 8 Pak. Malah 8 ya. Siapa aja coba? Iska, tidak, ini tidak sebut ya. Nah, itu satu poin. Jadi menambah pertemanan. Jadi syarat kalau kata orang tua selain silaturahim menambah berkah. Nah, pertanyaannya kenapa silaturahim itu bikin panjang umur? Ya, itu tadi ternyata dalam silaturahim itu disenang dan bahagia. Makanya bersyukur nih Aisyah, Lulu sama tadi yang bersembilan. Biar pengalaman di Dan mungkin dari saya sambutannya sekian ya. Intinya kita harus bersyukur dengan silaturahim ini karena dengan silaturahim akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Amin. Dan selanjutnya sepenuhnya kita serahkan kepada kakak-kakak. Doa dulu Pak. Doa dulu apa? Diam dulu. Doa aja langsung. Doa dulu ya. Enak doanya. Doanya apakah? Semoga kuliah kita lancar. Oh, itu semester berapa itu? Oh, semester Terutama sehat. semester 2. Sehat, Allah cukupkan rezeki Oh, kita, Pak. gitu. Dan waktunya bisa dapat, Pak. Tuh kan, karena Kita juga kuliah malam sambil kerja. alhamdulillah. Tuh kan kalau nggak kenalan nyebutnya bingung ngasih doanya nih. Baik. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi. Dan selanjutnya untuk hajat-hajat kakak-kakak kita dari Dinas Sarana Informatika. Yang pertama untuk Kak Salsabila, Kak Vina, Kak Rere, Kak Prilia, Kak Sifa ya. Sifa kan manggilnya Cipa. Semoga kakak-kakak semua di dalam mengarungi
melalui pendidikan dunia di PSI diberikan kelancaran, kelancaran rezeki, kemampuan berpikir, kemudahan bergaul, kemudahannya S1-nya berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Minimal minta IPK berapa? Hah? Bisa? 4 ya? Ya, saya doakan semoga Kak Salsabila, Kak Vina, Kak Rere, Kak Prila, Kak Siva menjadi mahasiswa teladan di kampusnya, mendapatkan nilai yang terbaik di kampusnya, sehingga karir ke depan menjadi mudah dan lancar. Ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi kiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal awfa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita panjatkan doa, insyaallah ini mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk pendiri Yayasan Indonesia Mulia dan juga untuk teman-teman yang saya cintai semua yang ada di sini, atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat. Nah teman-teman, di sini sebelumnya kakak mau tahu kalian di sini dari umur berapa aja sih? Ya dari kecil, paling kecil. Kamu umur berapa? 5 tahun. Yang paling dewasa umur berapa? Berapa? 13 tahun. Oh, 19 tahun mau masuk kuliah berarti bentar lagi ya. Oke. Di sini teman-teman pasti punya keinginan buat sekolah atau berpendidikannya lanjut ya? Pasti semuanya. Di sini pada pengen kuliah nggak? Pengen, harus, wajib banget ya. Kita masih muda, umur kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang. Kalian pengen nyenengin orang tua, keluarga, ya kan? Buat diri sendiri, pengen punya gelar pastinya. Nah, saran dari kakak di sini, menurut kakak kita penting banget buat kuliah. Kenapa? Karena kuliah ini bukan investasi sebentar. Kuliah itu investasi yang panjang. Kenapa? Misalkan kalian kerja, kalian belum ada gelar nih, cuma lulusan SMA. Memang buat kerja ini kita nggak lihat dari situ ya rezeki-rezekian, tapi ini buat kita jaga-jaga di masa depan. Saingan kita makin banyak teman-teman. Nah kalau kita kuliah, kita ada investasi. Bisa aja nih yang kerja 2 tahun atau 3 tahun itu tergeserkan sama kita yang gelar sarjana. Gitu. Jadi buat teman-teman nih ya dari kecil dari sekarang disemangatin. Oh iya aku nanti SMP mau masuk sini SMA aku mau masuk SMA ini Nah habis SMA kita juga punya keinginan mau kuliah. Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman gapian dulu. Pada tahu gapian gak? Gapian itu setelah kalian lulus sekolah SMA kalian istirahat dulu, nggak lanjut kuliah. Jadi kalian kerja dulu nih sambil ngumpulin uang buat kuliah. Gitu. Pada semangat ya, semangat ya pada mau kuliah ya. Di sini kakak kalian juga kuliah sambil kerja
2 tahun kayak Kak Cipa, ada yang setahun, 3 tahun, banyak teman-teman. Jadi kita itu kuliah gak mandang umur, ya kita nggak mandang umur, kita benar-benar misalkan kalian oh iya, karena kuliah itu juga biayanya nggak sedikit pastinya. Kalian juga bisa misalkan aku mau ambil teh aja ngambil yang online nih, nggak apa-apa, yang penting kan ada kemauan mau kuliah gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar semangat buat apa ya, masa depan yang cerah. Nanti kita nggak tahu nih 5 tahun ke depan lagi nanti ada apa, apalagi dengan ekonomi Indonesia ya yang makin lama tuh mungkin makin krisis dan semacamnya. Kak, ada tambah lagi nih Kak. Apa tuh Bu? Kayak tadi baptian dulu ya. Iya betul. Ibu Mala juga kan nabung dulu kan. Betul. Kuliahinnya dua orang, sekolahin SMA 1. Wow. Jadi kuliahin diri sendiri sama adik yang potot ini sekolahin dari SD, SMP sampai SMA. Nah betul tuh Bu, boleh banget. Terus Bapak ketua yayasan baru selesai S1 kan. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Wah S2 Pak, pakai jurusan apa nih Pak kalau boleh tahu? Apa Pak? Oh hukum, Masya Allah. Tuh teman-teman lihat, berarti kuliah itu nggak ada umur ya Bu. Kita umur berapa aja itu mengejar pendidikan itu bagus banget teman-teman. Karena kita tuh orang nggak bakal mikir, di kelas kita juga ada ya Kak yang umurnya 30 tahun, masih 25. Itu nggak ada umur teman-teman. Karena kita mikirnya, oh iya kita kuliah, masih ada semangat belajar. Apalagi dari kecil-kecil kayak gitu harus banget bener-bener kita tanamin kita mau kuliah. Jangan nanti nih udah kerja malah males. Kalau udah dapet duit ya Bu, biasanya anak-anak nih ya, kalau udah ngerasa bisa dapet uang jadi, udahlah aku nggak mau kerja. Nggak mau kuliah nih. Udah dapet duit. Aduh. Gak apa-apa Bu, masih umur segini mungkin masih labil ya, gak apa-apa masih kecil. Tapi nanti kalau udah gede pasti kalian harus tanemin. Mau kalian dapat gaji 10 juta, 8 juta harus ditabungin. Gitu. Kan buat masa depan kalian ya teman-teman. Masya Allah. Tuh kayak bapaknya lanjut S2. Tuh gak ada umur. Apalagi kita masih muda, kerjaan masih panjang. Oke, bisa lanjut sama Kak Rere, Kak Prila? Oke, ini yang tadi aku lanjutin pembahasan Kakak Bila dari Kak Salsa yang diomongin itu kuliah itu kayak ngajar pendidikan itu kita harus dari sekarang, nggak harus nanti gede kita sekarang mah senang-senang dulu nanti aja, enggak, kita dari kecil dari SD, SMA, SMP, SMK kita harus pendidikan itu nomor 1 walaupun kita kayak kurang kendaraan, kurang uang jajan atau apa tetap masuk karena kita sekolah itu buat pendidikan bukan buat main-main. Karena kalau kita sekolahnya benar kita nanti ke jenjang masa depannya kita gampang enak. Jadinya kalau ditanamin dari sekarang kalau pendidikan itu penting, pendidikan itu nomor 1 walaupun kita nggak punya uang banyak kok di sini. Kita yang yatim, yang piatu, kita ada yang yatim, aku yatim, kakak Sipa yatim, ada juga yang piatu, tapi kita tetap bisa kita biaya kuliah sendiri, kita cari kerja sendiri. Ini kan saya kakak Prila ini nggak ada bapaknya, tapi mamanya yang dukung sekolah sampai lulus SMA. Kakak Prila aku sambil kerja bantu-bantu mama, jadi bisa kakak Sipa juga dia yatim juga, terus dia biaya kuliah sendiri, nggak ada satupun uang orang tuanya nggak ada. Jadi walaupun kita nggak punya ekonominya kita di bawah tetap bisa kuliah. Ya kan Kak Prila ya, kayak anak-anak Ibu Mala nih, jangan mikir saya nggak ada bapak saya nggak ada ibu saya nggak bisa kuliah, nggak, jangan ya Jangan kayak gitu. Kakak Prila, kakak Cipa tuh nggak ada ibu bapaknya tuh. Biasa aja kita, yang penting kita tujuan kita satu, kita pengen sukses, kita pengen masa depan kita terjamin. Jadi kalau kita nggak dipandang rendah walaupun kita nggak punya bapak, kita tetap bisa, kita tinggi derajatnya, kita nggak di bawah. Jadi jangan putus asa dulu dari sini, enggak, kita tetap bisa walaupun ayah kita, ibu kita nggak ada, atau kita ekonominya tinggi, sekolah tinggi, sekolah yang bagus, sekolah yang elit, enggak, kita sekolah yang biasa aja bisa masuk kuliah yang negeri, bisa masuk kuliah yang di luar negeri, bisa ada anak pembantu aja ada kuliah di luar negeri. Jadi kita jangan patah semangat dulu dari sekarang. Kalau kita nggak punya nggak didukung sama keluarga, tetap kita bisa. Yang penting pendirian kita dulu. Kalau kita mau pasti bisa. Jangan
jangan nyerah dulu. Nggak bisa, enggak, jangan. Nanti kita bakal, kalau kita pemikirannya udah di bawah, kita nggak bakal maju. Jadi gitu. Wah, Bang Asta, jangan berpikir kita nggak bisa hari ini nggak ada beras tuh di rumah nggak bisa makan. Jangan mikir gitu. itu Rezeki itu pasti ada, rezeki pasti ada. Walaupun kita sekarang nggak makan, nanti kita udah kayak kita yang kasih makan ke orang. Alhamdulillah, amin. Jadi jangan. Ngomong ke Tante di. Jadi Tante jangan di. SMK itu kita tetap, walaupun kita masih SD, masih panjang lah perjalanan, masih SMP masih panjang perjalanan, masih SMK masih lama, ya tetap pendidikan sekolah tetap masuk. Walaupun kita ada masalah keluarga atau apa, atau kita nggak dikasih uang jajan, nggak punya kendaraan, bisa kita jalan. Yang penting kita mau masuk sekolah, yang penting kita mau belajar, yang penting kita tahu kalau kita tuh tujuannya lurus, jangan belok-belok, jangan gampang nyerah gitu. Untuk Vicky ya, nggak ada jajan tetap berangkat sekolah ya. Iya, walaupun gak dikasih itu tuh berangkat sekolah. Sekolah itu bukan untuk jajan, sekolah itu cari ilmu, bukan untuk main-main. Kalau kita main-main, kita gak bakal bisa naik. Ya, tangan. Ada lagi, mau ada lagi, Deka Kaliri. Kaliri, ayo. Tapi untuk kalian juga. Nah, makanya kalian dari sini harus semangat belajarnya, semangat untuk menimba ilmunya. Karena ada pepatah bilang kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalian di sini semangat nggak belajarnya? Semangat aja apa semangat banget? Semangat banget. Ya, kalian pasti di sini punya banyak cita-cita kan? Ya, Kaliri, ada yang jatuh ya. Oh, siapa mana? Konita namanya. iya, tinggal sama kakaknya saja dia. Oh, Konita sama kakaknya aja sekarang. Iya. Kelas berapa? Kelas 4. Nah, Konita juga jangan patah semangat buat nimba ilmu, buat belajar, tekun belajar biar nanti jadi orang sukses. Ya kan, itu saya jawab. Ya udah, segitu aja. Kapanpun untuk belajar, jangan pernah capek, jangan pernah merasa jenuh untuk coba hal baru, untuk belajar, karena nanti ilmu yang kita dapat toh untuk diri kita sendiri juga. Semangat? Mana semangatnya? Mana nih semangatnya? Oke, sedikit tambahan buat kakak-kakak sebelum game dan perhatikan. Nggak nyampe 5 menit. Boleh. Kuliah itu sinonimnya apa? Yuk. Sinonimnya kuliah. Kuliah boleh nggak disinonimkan dengan belajar? Boleh ya? Belajar. Ada dalam hadis, ini soalnya berdua nih, ada dalam hadis bunyinya begini, tidak lagi. Artinya begini, menuntut ilmu adalah wajib dari lahir sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu sama dengan belajar, benar nggak? Di mana kita belajar? Di tempat kuliah. Sekarang menuntut ilmu sama dengan belajar, sama dengan kuliah, itu adalah wajib. Kenapa? Di dalam kuliah kita pasti belajar, tapi kalau nggak kuliah nggak mesti belajar, nggak tentu. Mau ngapain, kamu tiduran aja, mungkin makan aja, tak berguna bisa. Kita mungkin itu apa? Jadi komunitas rebahan katanya. Ya, jadi kuliah itu tempat kita belajar. Karena kita paham belajar itu adalah wajib, maka tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Berarti yang namanya kuliah adalah
Wajib. Kalau wajib nggak dilaksanakan sama dengan dosa. Ini sengaja nih, jangan diviralin ya. Nanti kalau dengerin yang nggak ngerti nanti keder ya, karena belum nyampe. Jadi belajar itu dari lahir sampai mati, maksudnya apa? Di dalam kuliah itu nanti kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, makanya Allah wajibkan gitu. Jadi sepakat nggak kalau kuliah itu wajib? Wajib. Bagi yang mendengarkan ini ya, kalau yang di luar jangan nanti otaknya nggak nyampe, bilangnya oh itu orang kaya doang, oh itu orang Jakarta Bekasi doang yang baik, oh yang di Papua bagaimana. Intinya ingin saya wajib tekankan bahwa belajar itu adalah satu kewajiban. Jadi kalau nggak belajar sama dengan dosa. Ya, berarti kalau kuliah adalah wajib, nggak kuliah dosa. Lihat ya kuliah ya, nggak biar boleh setengah tahun. Iya, itu aja penguat dari saya.